Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-6 ini. Sebelumnya kemarin kita murojaah dulu ya seminggu. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai huruf dan macam-macam huruf gitu. Setelah kemarin kita bahas fi'il dan isim, dan terakhir lafaz atau kata itu terakhir huruf. Jadi kita bahas huruf. Bismillah. Nah, waktu itu juga udah pernah dibahas ya pengertian huruf itu apa. Jadi harfun itu kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairihi. Jadi huruf itu kalimat yang tidak dipahami kecuali disandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Ada isim atau fi'il gitu. Nah, di sini huruf itu terbagi menjadi dua. Ada mabani dan ada ma'ani. Mabani dikenal juga sebagai huruf hijaiyah. Huruf mabani adalah huruf penyusun kata, tidak memiliki makna apabila berdiri sendiri. Jumlahnya ada 29, itu huruf hijaiyah. Berarti huruf hijaiyah, kalau misalkan dia nggak disambungin dengan yang lain, fi'il atau isim, dia nggak ada maknanya gitu. Nah, beda lagi dengan ma'ani. Ma'ani itu, huruf ma'ani adalah huruf yang memiliki arti. Jadi dia huruf ma'ani itu kayak huruf-huruf pilihan gitu. Yang memiliki arti. Huruf ma'ani itu tersusun dari satu huruf atau lebih. Contohnya yang satu huruf sa, yang dua huruf min, tiga huruf idzan, yang empat huruf izma tuh. Nah, jadi ada huruf mabani dan ada huruf ma'ani. Itu dikategorikan huruf dikategorikan berdasarkan arti atau tidak adanya arti gitu. Ada dua, mabani dan ma'ani. Nah, tadi kan udah macam-macam huruf berdasarkan arti gitu. Yang huruf yang memiliki arti dan huruf yang tidak memiliki arti. Nah, dari tadi yang huruf memiliki arti dan huruf tidak memiliki arti, kan berarti huruf yang memiliki arti itu namanya harfun ma'ani kan. Nah, di sini huruf ma'ani itu dibagi menjadi tiga. Huruf yang memiliki arti itu dibagi menjadi tiga berdasarkan pengamalannya. Ada harfun jar, ada harfun nasab, dan ada harfun jazm. Nah, harfun jar itu huruf jar, huruf yang membuat suatu isim berakhiran harokat kasroh. Berarti kalau harfun jar itu dia berfungsi atau bisa disandingkan hanya dengan isim gitu. Nah, berarti harfun jar ini nggak bisa dia disandingkan dengan fi'il maupun fi'il mudhari atau fi'il madi atau fi'il amar gitu. Jadi kalau harfun jar itu dia hanya bisa berfungsi ketika dia dimasukkan dengan isim. Nah, ketika ada harfun jar terus setelahnya isim, berarti isim tersebut berakhiran harokat kasroh gitu. Sebenarnya aslinya kasroh, tapi kan nanti ada isim yang kedudukannya kasroh tapi bukan kedudukannya jar tapi dia bukan kasroh gitu, ada pengganti kasroh. Nah, di sini beberapa huruf yang tergolong ke dalam huruf jar itu ada fi, artinya di dalam, ala di atas, min dari, ila ke, an juga dari, ruba itu banyak, ba itu dengan, kaf itu seperti, alam itu kepemilikan ya, dan huruf qasam kan kemarin kan udah dijelasin kan huruf qasam itu jar kan. Nah, terus ada huruf nasab. Kalau tadi huruf jar itu berarti yang membuat suatu isim berakhiran harokat kasroh. Nah, kalau nasab ini membuat fi'il mudhari, berarti kalau nasab ini selalu disandingkan dengan fi'il mudhari, nggak bisa disandingkan dengan isim atau fi'il madi atau fi'il amr gitu. Jadi hanya untuk fi'il mudhari. Nah, kalau setelah ada huruf nasab terus disandingkan dengan fi'il mudhari, berarti fi'il mudharinya tuh jadi berharokat apa sih gitu. Nah, kalau nasab ini jelas ya, nasab itu berarti fathah. Nah, di sini ada beberapa huruf yang tergolong ke dalam huruf nasab. Ada an, lan, idzan, kai, dan
lam. An di sini artinya sebenarnya dia nggak punya arti sih, cuma dia itu berfungsi sebagai pemisah dua kata kerja. Fi'il itu kan kata kerja ya, kayak misalkan ya nanti ada contohnya, berarti an itu pemisah dua kata kerja gitu. Kalau misalkan ada fi'il mudhari, dia tuh kalau dua fi'il mudhari itu nggak bisa disatuin gitu, harus ada pemisahnya. Nah pemisahnya itu an. Terus lan itu tidak akan, idzan itu maka atau jika demikian, kai itu supaya, dan lam itu juga supaya gitu. Terus nah itu harfu nasab. Berarti kalau harfu nasab itu hanya bisa disandingkan dengan fi'il mudhari. Nah sekarang harfun jazm. Harfun jazm itu adalah huruf yang membuat fi'il mudhari dan fi'il amr berakhiran harokat sukun. Nah kalau jar itu tadi kasroh, nasab ini fathah. Nah kalau jazm itu berarti sukun. Dia hanya bisa disandingkan dengan fi'il mudhari dan fi'il amr. Diingat ya, kalau jar itu cuma untuk isim, kalau nasab itu untuk fi'il mudhari, kalau jazm bisa untuk fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah di sini huruf-huruf yang tergolong ke dalam huruf jazm itu ada lam, ada lamul amri, ada lamun nahi, ada alam, ada lamma, sama ada alamma. Lam itu artinya tidak. Lamul amri berarti lam perintah ya untuk fi'il amr. Lamun nahi itu lam larangan. Terus alam itu berarti tidakkah. Lama itu belum. Alamma itu berarti belumkah. Nah untuk alam dan alamma itu berarti pertanyaan gitu, belumkah atau tidakkah gitu. Itu macam-macam huruf berdasarkan pengalamannya. Nah di sini ada contoh-contoh huruf jar gitu, huruf yang setelahnya itu isim berharokat kasroh ya. Ini ada contoh ayat Al-Qur'annya, minal jinnati. Nah di sini jinnah itu kan jin ya, jin itu bukan fi'il kan, jin itu isim, berarti ini huruf jar, setelahnya kasroh kan, jinnati bukan jinnata. Nah ini minal jinnati wan nas, minnya termasuk huruf jar. Wa ilas sama kaifa rufi'at. As-sama juga kan isim ya, langit, bukan as-samaa gitu. Kalau dia udah kemasukin huruf jar ila, berarti nggak bisa jadi samaa, samai, kecuali kalau dia mabni gitu. Nanti dijelasin. Anin naba'il azim. Terus ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Nih ini pokoknya setelah huruf-huruf jar berarti berharokat kasroh ya si isimnya. Nah di sini ada contoh yang bukan dari Al-Quran. Yarji'u Ahmad minal madrasati. Ahmad kembali dari sekolah gitu. Adhabu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Baiti ba'idun anil madrasati. Rumahku jauh dari sekolah. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Yusolli Ahmad fil masjidi. Ahmad sholat di masjid, di dalam masjid. Kata betul risalata bil qalami. Saya menulis surat dengan pulpen, pena. Nah di sini setelah huruf jar kasroh semua kan ya, harus diingat dan harus dihafal juga contoh-contoh huruf jar. Nah terus ada rubba talibin nasyitin najihun fil imtihan. Rubba itu banyak ya, banyak murid-murid rajin, najihun sukses dari di imtihan gitu, di ujian. Anti keluar dari kamu itu seperti bunga mawar. Hadal kitabu li Ahmad. Buku ini punya Ahmad. Kenapa nggak Ahmadi? Karena dia mabni, nggak bisa jadi Ahmad. Kayak Salma. Salma ini mabni kan, dia nggak bisa berubah. Jadi hadal kitabu li Salma gitu tetap gitu. Nah itu pengecualian kalau dia mabni. Nah ini contoh-contoh huruf nasab ya. Tadi huruf nasab itu berarti huruf yang disandingkan dengan fi'il mudhari dan si fi'il mudharinya ini berakhiran harokat fathah ya. Nah tadi ada an, lan, idzan, kai, sama li. An itu kan tadi an itu nggak ada artinya ya, dia itu cuma memisahkan antara dua fi'il gitu.
kayak nuridu. Nuridu kan fiil kan, saya ingin. Ingin itu kan fiil ya, fiil mudhari. Anarji'a. Nah, si dari nuridu ke narji'a itu dihalangin sama an gitu. Jadi cuma pembatas aja, nggak ada artinya gitu. Dia nggak ada arti khusus gitu. Jadi nuridu an narji'a ilal baiti. Kita, kami ingin kembali ke rumah gitu. Nah, an di sini nggak ada artinya kan ya, cuma pemisah aja. Nah, setelah an ini narji'ah ini kan fi'il mudhari ya. Berharokatnya apa? Fathah. Terus ada lan. Lan itu kan tidak akan kan. Lan yanjaha al-kaslan. Tidak akan berhasil. Al-kaslan. Al-kaslan itu orang yang malas. Orang-orang yang malas gitu. Nah, setelah lan ini berharokat fathah kan, dan dia juga fi'il mudhari. Terus yang ketiga, ijtihad kaitanjah, bersungguh-sungguhlah. Kai itu kan supaya kamu berhasil atau sukses. Nah, setelah kainya juga ini fi'il mudhari yang berharokat fathah. Terus yang keempat, ata'allamu al-lughatal arabiyyata li afhamal qur'ana. Nah, kalau yang di huruf jar juga kan ada li ya, tapi itu untuk kepemilikan. Nah, kalau di huruf nasab ini artinya itu agar gitu. Ini artinya kan saya ingin belajar bahasa Arab li afhamal Quran, untuk atau agar saya bisa memahami Al-Quran. Nah, beda ya kalau misalkan li yang di huruf jar itu setelah li-nya isim. Nah, kalau ini setelah li-nya fi'il gitu. Terus yang terakhir, asy'uru bil ju'i, aku merasa lapar, idzan akula, maka saya makan gitu. Nah, setelah idzan juga ini fi'il mudhari yang berharokat fathah gitu. Jadi semua huruf nasab ini setelahnya fi'il mudhari yang berharokat fathah. Nah, terakhir contoh huruf jazm. Nah, kalau huruf jazm ini huruf yang disandingkan dengan fi'il mudhari atau fi'il amr dan berakhiran harokat sukun. Yang contoh yang pertama, lam afham darsal amsi. Saya tidak paham pelajaran kemarin. Nah, setelah lam ini kan fi'il mudhari kan ya, berharokatnya sukun. Terus yang kedua, zahabal waladu walam mayaud. Anak laki-laki itu pergi dan belum kembali. Setelah lama juga itu fi'il mudhari dan berharokat sukun. Alam mata dhab ilal jami'ah, belumkah kamu pergi ke kuliah? Setelah alama juga itu fi'il mudhari yang berharokat akhiran sukun. Terus yang keempat, la tata'akhir, ini lam larangan ya. Jadi jangan malas, jangan terlambat. Artinya la tata'akhir, jangan terlambat. Dia masih fi'il mudhari. Nah, kalau liyajlis ini baru lamul amri, artinya amri perintah, berarti duduklah gitu. Terus alam ta'lam annal ikhtibara fil usbu'il qadim, tidakkah kamu tahu kalau ulangan itu akan datang di fil usbu'il qadim, di minggu depan gitu. Ini jazam. Jadi cuma diingat huruf-hurufnya aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan huruf jar ini ada bi, ada fi, ada ila, ada ala. Jadi cuma butuh bedain, diingat aja bedanya mana gitu. Maksudnya kalau bi itu huruf jar, kalau fi huruf jar juga, kalau idzan huruf nasab kayak gitu. Karena kan cuma gampang ya, cuma bedanya kalau misalkan jar berarti setelahnya dia kasroh, kalau nasab setelahnya fathah, kalau jazm sukun gitu. Jadi tugasnya cuma diingat-ingat aja huruf-hurufnya, mana yang termasuk huruf jar, mana yang termasuk huruf nasab, dan mana yang termasuk huruf jazm gitu. Mungkin itu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalau misalkan ada yang masih belum paham, ahlan ditanyain aja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.